Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, maka sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah dan sebaik-baik contoh adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara dalam urusan agama ini adalah sesuatu yang baru yang diada-adakan oleh manusia. Setiap perkara yang diadakan oleh manusia adalah bid'ah. Setiap bid'ah pasti adalah kesesatan yang tempatnya nanti berada di neraka. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum kami memulai khutbah, pertama-tama kami selaku Ta'mir Masjid Al-Furqan mengingatkan kepada panjenengan semuanya, kepada seluruh masyarakat Krumbul Cikadek khususnya, berhubung kita masih dalam masa pandemi, kita harus senantiasa berusaha untuk melindungi diri kita sendiri, keluarga kita, teman-teman kita, dan lingkungan secara umum, agar supaya kita tidak saling menulari, tidak saling tertular dengan penyakit virus corona, karena memang walaupun tidak kelihatan ternyata dampaknya dahsyat. Untuk itu tidak bosan-bosannya kami mengingatkan untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan yang memang sudah diwanti-wanti oleh pemerintah kita dan sesuai dengan perintah agama. Makanya kita harus senantiasa menjaga protokol kesehatan, senantiasa memakai masker. Apalagi di saat seperti ini kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Usahakan masker jangan sampai lupa, dan usahakan jaga jarak aman kalau memang masih memungkinkan tempatnya. Sekali lagi, agar supaya kita senantiasa mendapat ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita adalah mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah, dan mengikuti para pemimpin kita di dalam menjalankan ibadah kita sehari-hari, termasuk untuk ibadah Jumat kali ini. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, yang menyisakan waktu sebentar lagi, kita sudah masuki hari yang ke-25. Kita akan meninggalkan Ramadan. Akan tetapi, apakah kita sudah menjadi manusia-manusia yang kira-kira akan diampuni dosanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kenapa timbul pertanyaan demikian? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial, bulan yang mulia, bulan di mana diampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Sehingga ketika ada seorang manusia yang mendapati bulan Ramadan tapi dosanya wutuh ajeg, celaka.
Ketika kita mendapati diri kita masih mendapati Ramadan, akan tetapi ternyata dosa-dosa kita masih ajeg wutuh, celaka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang yang mendapati Ramadan tetapi dia tidak diampuni dosanya. Para ulama salaf mengatakan bahwasanya barang siapa yang dosanya tidak diampuni di bulan Ramadan, di bulan yang lain lebih untuk tidak bisa diampuni. Jamaah rahimakumullah, Allah memberikan pintu-pintu kemudahan untuk semua amal-amal agar supaya kita semuanya menjadi hamba-hamba yang diampuni oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, akan diampuni dosanya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa salat malam di bulan Ramadan dengan ikhlas dan penuh keimanan mengharap ridha Allah, dia akan diampuni dosanya. Man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa, barang siapa mau salat tarawih di bulan Ramadan, barang siapa mau salat di Lailatul Qadar, semuanya akan diampuni. Kalau ada seorang yang tidak diampuni dosanya, kata orang kita keterlaluan. Kalau ada orang yang tidak diampuni, berarti dia tidak menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya berpuasa barangkali itu saja, hanya menahan lapar dan dahaga saja. Salat malamnya, tarawihnya bolong-bolong. Di 10 hari terakhir seperti sekarang ini, kebanyakan dari kita tertidur pulas. Tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir. Beliau beserta keluarganya, ikat pinggangnya dikencangkan. Beliau bangunkan istri dan anak-anaknya untuk sholat di sepertiga malam. Kita terkadang puas dengan sholat taraweh yang sebentar. Alah, bis sholat taraweh iki ora perlu tahajud maning. Salah. Sholat malam di bulan Ramadan maupun di bulan yang lain tidak berbatas. Tidak ada batasan harus 11 rakaat, harus selikur rakaat, harus berapa rakaat, tidak ada. Karena dalam sebuah hadis salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tidak ditentukan jumlahnya. Ketika panjenengan barangkali sore sudah melakukan salat tarawih, lalu tidur, bangun lagi, hidupkan malam Lailatul Qadar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Agar supaya apa? Agar supaya kita semuanya diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, sangatlah banyak amal-amal yang membuat kita diampuni oleh Allah. Alangkah ruginya ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapati bulan Ramadan, akan tetapi kita biarkan berlalu begitu saja. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diampuni dosanya di tahun ini, dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani ma fihi minal hayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inuhu lamrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, di mana bulan tersebut adalah merupakan kawah candra di muka dalam bahasa kita mungkin. Suatu masa di mana Allah melatih kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Muaranya agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Tabarak wa Ta'ala, agar kita menjadi hamba-hamba yang mursyid, hamba-hamba yang mursyid, yaitu hamba-hamba yang bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Sehingga marilah kita merengkuh itu semuanya dengan penuh semangat. Di sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, jangan biarkan kantuk ataupun kelelahan kita membuat kita malas. Karena kelelahan, kesusahan di yaumul kiamat lebih hebat dan lebih lama dan lebih kekal. Kalau di dunia kesusahan kita paling malas untuk bangun malam tidur, untuk bangun sholat malam. Akan tetapi besok di yaumil kiamah, di mana tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amalan-amalan kita pada hari ini. Sehingga mari kami sampaikan sekali lagi, mari kita bersama-sama berlomba-lomba di dalam kebaikan, menghidupkan malam Lailatul Qadar, menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, karena ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu kapan kita akan mati, apalagi zaman sekarang kematian sudah sangat dekat dengan kita. Mumpung masih menangi bulan Ramadan tahun ini, mumpung belum selesai bulan Ramadan tahun ini, monggo kita kencangkan ikat pinggang kita, kita tingkatkan ibadah kita di akhir bulan Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujawad. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.